Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dengan kemuliaannya banyak amal dilipat gandakan, setan-setan dibelenggu, dan kita dipermudah untuk beramal dan berbuat baik. Maka kita sering mengenal bulan Ramadan memiliki nama-nama yang sangat banyak. Salah satunya adalah bulan tarbiyah atau bulan pembelajaran. Indikator bulan Ramadan kita dapat menjalankan ibadah dengan baik dan menjadi bulan yang mabrur. Para ulama salaf menjelaskan bahwa al-hasanatu ba'dal hasanah, yang artinya adalah setiap kebaikan akan menimbulkan kebaikan selanjutnya. Maka ketika kita menjalani bulan Ramadan ini dengan berbuat amalan-amalan kebaikan yang banyak, suatu amalan tersebut dapat dikatakan berhasil atau sukses ketika amalan tersebut menimbulkan amalan-amalan kebaikan selanjutnya. Perlu kita menjadi refleksi, apakah bulan Ramadan yang telah kita jalani saat ini sudah mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tentu bulan Ramadan tidak terbatas dalam kita menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, tetapi bagaimana setelah kita melalui bulan Ramadan ini dapat menghasilkan pribadi atau perangai yang lebih baik. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan setelah menjalani tarbiyah pembelajaran di bulan Ramadan. Yang pertama adalah peningkatan dalam hablum minallah atau hubungan kita terhadap Allah. Di dalam bulan Ramadan identik dengan bulannya Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan Allah menganjurkan kepada umat muslim untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tentu setelah menjalani bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan membaca Al-Quran, sholat tarawih, harus kita terus bawa di dalam kehidupan setelah bulan Ramadan. Selanjutnya adalah hubungan kepada manusia, hablum minan nas. Di dalam bulan Ramadan disyariatkan kepada setiap umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa memberikan kita pelajaran untuk menahan lapar dan memberikan empati terhadap manusia-manusia atau masyarakat yang kekurangan dalam makan. Empati tersebut harus kita terus bawa di dalam bulan-bulan berikutnya, seperti memberikan makanan kepada fakir miskin dan kaum-kaum du'afa. Dan yang selanjutnya adalah tazkiyatun nafs atau penguatan diri. Nah, lalu ada fenomena menarik di dalam bulan Ramadan yang sering kita jumpai, yaitu adalah fenomena abid Ramadan. Banyak umat muslim salah kaprah dalam menjalani bulan Ramadan. Apa hal tersebut? Yaitu menjadi hambanya bulan Ramadan. Artinya umat muslim yang memiliki penyakit abid Ramadan ini, mereka hanya menjalankan peribadahan-peribadahan sebatas di bulan Ramadan karena mereka mengikuti suasana di bulan Ramadan saja. Padahal tentu kita perlu ketahui bahwa peribadahan tersebut haruslah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya peribadahan kita sampaikan atau kita tujukan dengan niatan untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah di bulan Ramadan. Nah, maka ada 3 tabiat yang bisa kita istiqomahkan dalam menjalani peribadahan di bulan Ramadan ini yang masih kita bisa optimalkan. Yang pertama adalah
memulai dengan hal-hal yang kecil. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkelanjutan walaupun itu sedikit. Nah, di sini kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah lebih menyukai amalan yang istiqomah walaupun amalan tersebut bukan amalan yang populer dan tidak banyak. Maka untuk membiasakan diri agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah bulan Ramadan, kita bisa menjaga ibadah-ibadah yang sekiranya mudah dan ringan untuk kita lakukan, walaupun itu sedikit tetapi bisa kita jalankan secara istiqomah. Seperti halnya kita bisa mengistiqomahkan membaca Al-Quran setelah subuh, atau melakukan sholat lail secara istiqomah, atau ibadah-ibadah lain yang sekiranya mudah untuk kita lakukan. Lalu selanjutnya adalah mencari lingkungan yang baik. Ulama-ulama Jawa terdahulu memberikan wasiat kepada masyarakat, salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa, maka kita akan tertular dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Walaupun pada awalnya kita tidak memiliki niatan atau semangat untuk berbuat baik, tapi karena lingkungan yang kita miliki adalah orang-orang yang berbuat baik, kita dapat tertular dengan lingkungan tersebut. Seperti sering mengikuti kajian bersama orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah setelah kita mengusahakan hal tersebut, kita berdoa atas usaha yang kita lakukan. Rasulullah mencontohkan kepada umatnya salah satu doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, luruskanlah hatiku untuk bertakwa kepadamu. Kenapa? Karena seorang Rasulullah saja yang dijamin masuk surga masih khawatir terhadap hatinya, bahwa suatu ketika hatinya itu bisa berubah-ubah. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu dapat naik dengan ketakwaan, beribadahan, dan dapat turun dengan kemaksiatan. Maka dengan melazimkan doa tersebut, kita dapat memohon kepada Allah agar Allah jaga hati kita terus di dalam jalannya yang lurus. Nah, terakhir saya ingin mengutip salah satu tulisan dari Profesor Quraisy Shihab dalam bukunya tentang membumikan Al-Quran. Beliau menuliskan di dalam bukunya bahwa kesuksesan Ramadan tidak dinilai dari tangisan kita di bulan Ramadan dan puasa kita, tetapi sejauh mana perubahan perilaku kita setelah bulan Ramadan. Karena sesungguhnya ujian dari bulan Ramadan adalah setelah bulan Ramadan tersebut dibukanya keburukan-keburukan di bulan-bulan setelah Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Semoga kita dapat memaksimalkan bulan-bulan Ramadan yang masih tersisa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.